mahasiswa gitu wajib daftar NPWP dong, Pak? Pasal 2 bunyinya begini. Ini kan KUP, ini undang-undang. Oke. Tapi kita belum tuntas ini selainnya. Jadi kata pasal 2 sih seperti itu. Subjek pajaknya memenuhi syarat, objek pajaknya memenuhi syarat ada penghasilan. Nah, sehingga disimpulkan semua orang yang memiliki penghasilan dan subjek pajak dalam negeri wajib daftar NPWP. Duanya begitu. Semua orang yang memiliki penghasilan. Kan gitu. Ya. Dan sebagai subjek pajak dalam negeri. Oke. Terus ada orang asing. Ya, kata warga negara. Ya. Ada di Indonesia selama 7 bulan. Dia menjadi pelatih sepak bola. Warga negara Malaysia menjadi pelatih sepak bola di Indonesia. Warga negaranya Malaysia ya, jangan lupa ya. Dia jadi pelatih di Indonesia, pelatih bola selama 7 bulan. Dan dapat fee kan kalau pelatih kan. Indonesia 7 bulan, dapat fee sebagai pelatih dan kewarganegaraan Malaysia. Kasih argumen, wajibkah daftar Ingat soalnya, negara Malaysia di Indonesia 7 bulan menjadi pelatih dan dapat fee pelatih sepak bola. Wajibkah daftar NPWP? Kasih argumen. Argumen. Salah. Yang lain. Harus, Pak. Wajib, Pak. Argumen. Wajib pajak. Coba Rian dulu. Karena si pelatih tadi sudah menetap di Indonesia selama 7 bulan, Pak. Syarat Terus? di itunya, kalau kita wajib pajak itu tinggal di Indonesia selama 182 hari dalam Jadi si 1 pelatih tahun. tadi Pak. jadi maksudnya gimana sih si pelatih tadi memenuhi syarat apa? Subjektif, Pak. Subjektif. Sebagai subjek apa? Apa tadi? Luar negeri, Pak. Luar negeri, Pak. Ulang. Tolong perhatikan. Tadi soalnya ngerti ya? 7 bulan di Indonesia, berkeluarga negara Malaysia, jadi pelatih, dapat fee dari pelatih bola. Coba Rian lampengin. Sorot subjek dalam negeri dulu. Subjeknya itu karena dia subjek dalam negeri karena si pelatih tadi sudah berada di Indonesia selama 7 bulan, Pak. Oke, Itu sudah subjek pajak dalam negeri, stop. Subjek pajak dalam negeri, oke, kena 7 bulan. Terus, argumen yang berikutnya? Dan objektifnya karena pelatih ini mendapatkan fee dari melatih tim sepak bola di Indonesia, Pak. Tapi punya apa dia? Punya penghasilan. Oke, jadi terus wajib tidak daftar? Wajib, Pak, karena sudah Nah, memenuhi iya. subjek dan objek. Oke, nah tolong pahami baik-baik. Dia subjek pajak dalam negeri, karena 7 bulan di Indonesia. Terus dia punya penghasilan, berarti memenuhi syarat objektif. Sehingga wajib daftar NPWP. Bentar saya kasih poin dulu Rian. Yang saya butuhkan saya model begini, yang model beginiannya. Jadi benar-benar dipahami atau tidak gitu si definisi tadi ya. Rian NPM 3 digit aja di belakang. 476, Pak. 476
domisili bertempat tinggal di mana. Ya, ini untuk orang pribadi ya. Terus tempat kedudukannya untuk badan ini. Maksud tempat kegiatan usahanya di mana badan itu. Ya. Ulang. Kemana daftarnya? Pertama tempat tinggal. Ke KPP ya, Kantor Pelayanan Pajak. Kantor KPP tempat tinggal. Ini lihat dari tempat tinggal si wajib pajak untuk orang pribadi. Kalau tempat kedudukan ini untuk badan. Masuk kedudukan ini kegiatan usahanya. Untuk badan. Kegiatan usahanya di Oke. Jelas ya? Ya. Jadi kalau untuk orang pribadi daftarnya ke KPP berdasarkan tempat tinggal. Tempat tinggal itu lihat dari KTP ya. Kemudian kalau tempat kedudukan itu tempat kegiatan badan ya. Jelas ya? Ya, saya kasih soal. Ada orang tapi orang tersebut KTP-nya itu KTP-nya itu ada di kabupaten di Kuningan. Ulang ya. Ada orang, kata si Ali lah ya, biar gampang. Si Ali kerja di suatu PT di Cirebon, di kota Cirebon ya. Ali bekerja di PT yang ada di kota Cirebon. Terus Ali itu KTP-nya Kabupaten Kuningan. Oke ya. Nah, si Ali ini harus daftar ke KPP mana? KPP pajak 2, Pak. Kuningan, Pak. KPP 2 tuh yang alamat di mana kira-kira? Yang Alamat di itu, Kuningan, Pak. Pak. Di Cipto, Pak. Di Cipto. Salah. Di Kuningan, Pak. Argumennya? Karena bertempat tinggalnya di Kuningan, Pak. Iya, karena bertempat tinggal di Kuningan. Maka dia walaupun kerja di Cirebon, dia harus daftar NPWP di Kuningan. Jangan lupa, tempat tinggal. Oke. Jadi orang tadi itu, si Ali tadi, jangan daftar di KPP yang ada di Cirebon, di kota atau kabupaten nggak boleh. Harus di KPP Kabupaten Kuningan. Karena KTP dia KTP Kota Cirebon. Tolong pahami baik-baik. Abgi ya. NPM Abgi. 481, Pak. 481. Oke, terusin lagi. Lanjut ya. Nah, terus udah ini di pasal 2 seperti begini bunyinya. Sehingga saudara dari pertanyaan tadi, saudara sudah paham pasal 2 ini. Paham aplikasinya ya. Oke ya. Terus berikutnya. Tadi kan ada yang jawab tuh, ada yang nanya ya. Wah, kalau gitu semua mahasiswa pasti dapat uang saku. Kemudian dia harus daftar NPWP. Nyatanya mahasiswa kayak mayoritas nggak punya NPWP kan gitu. Ya kan? Apakah mahasiswa tersebut melanggar pasal 2 ini kan? Undang-undang pasal 2 kan? Ya, kita kembangkan ya. Nah, terus perhatikan nih. Tidak semua ya wajib pajak yang memiliki penghasilan, terutama untuk orang pribadi ya. Terutama untuk orang pribadi, tidak semua wajib pajak yang memiliki penghasilan itu harus daftar NPWP. Karena untuk orang pribadi itu ada batasan penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Terkena dengan apa? PTKP, Pak. PTKP. Jadi tidak semua orang pribadi yang memiliki penghasilan harus daftar NPWP. Karena untuk orang pribadi itu ada
ada batasan penghasilan. Tadi disebutin PTKP. Penghasilan tidak kena pajak. Nah, sekarang kita buka berapa penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Kan gitu. Ya. Cari aturannya. Nah, mulai ya. Kita akan cari aturan penghasilan tidak dikenakan pajak ya. Ya. Wah, belum dibuka ya. Bentar ya. Saya buka dulu cari penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Oke ya. Penghasilan yang tidak dikenakan pajak ya. Kita buka ya aturannya ya. Penghasilan yang tidak kena pajak. Ini apa? Peraturan Menteri Keuangan ya, PMK ya. Nah, ini PMK PTKP ya. Oke, kita buka ya. PMK PTKP. Nanti saya cari ini ya. Nomor 11 ya. Terus aja dulu ya. Peraturan Menteri Keuangan nomor 11 nih. Udah tulis? PMK nomor 11 ya, tahun 2016. Tentang PTKP. Udah ditulis? Udah, Pak. Yuk, kita mulai ya. Kita buka ya isi peraturannya. Ini. Kita cari PTKP-nya ya. Nah, ini ketentuannya begini. Ini PTKP-nya. Ada A, 54 juta ya. Ada B, ada sampai D. Ini ketentuan PTKP-nya. Ya. Ini kita bicara nomor A dulu ya. Nomor A ini diri wajib pajak orang pribadi. Jadi dirinya sendiri. Dirinya sendiri bebas pajaknya 54. Maksudnya, dirinya sendiri itu maksudnya kalau dia belum berkeluarga. Kalau dia belum berkeluarga, PTKP-nya 54 juta. Ini angka 1 tahun ya, hati-hati. 54 juta, ini angka 1 tahun semua. Maksudnya, kalau ada orang yang belum berkeluarga, penghasilannya 54 juta ke bawah setahun ya, itu tidak perlu daftar NPWP karena penghasilannya tidak dikenakan pajak. Tolong pahami baik-baik. Jadi kalau penghasilannya tidak dikenakan pajak atau di bawah PTKP, maka dia tidak perlu daftar NPWP. Oke ya? Tapi kalau dia pengen punya, ya bikin nggak apa-apa. Kalau pengen punya ya, tapi tidak begitu tidak diwajibkan ya. Terus ya, jadi kalau sebulan tinggal dibagi 12 aja, berapa ya? 54 dibagi 12. 4.500.000, Pak. Ya, jadi kalau ada orang dapat penghasilan sebulan 4.500.000 dan belum berkeluarga, maka dia bebas pajak. Tuh, tinggi kan bebasnya kan? Ya kan, 4.500.000 masih nggak kena pajak. Paham ya? Nah, UMR di kita kan masih berkisar di angka 2 jutaan ya. Oke ya. Terus berikutnya, kalau dia sudah kawin ya, maka ditambah lagi nomor B nih. Tuh. Kalau dia sudah kawin, ditambah nomor B. Oke, jadi nanti bebas pajaknya A tambah B. Jelas ya, jadi berapa tuh? 58.500 ya. Kalau mau sebulan tinggal dibagi 12 aja. Kalau dia sudah kawin ya. Kemudian, ya, kalau istrinya punya penghasilan, misalkan sebagai karyawati. Istrinya punya penghasilan misalkan sebagai karyawati. Maka bebas pajaknya A tambah B
tambah C. Tolong pahami. Kalau istrinya punya penghasilan sebagai karyawati, maka bebas pajaknya A tambah B tambah C. Berarti berapa? 54 tambah 54, 58 ya. 108 ya. Ditambah 4, berarti berapa? 112, 500. Silakan pahami dulu. Oke. Terus. Kemudian ada tanggungan keluarga, ada anggota keluarga. Kalau ada anggota keluarga, maka ditambah lagi nomor D. A, B, C, D. Kalau ada anggota keluarga. Nah, anggota keluarga ini siapa? Nah, ini tuh. Keluarga, saudara, keturunan lurus. Semenda, keturunan lurus. Saudara, keturunan lurus. Semenda, keturunan lurus. Jadi hubungan keluarganya, hubungan keluarga saudara ya, itu harus lurus hubungannya. Ya. Nah, kita coba lari ke apa maksud saudara lurus ya. Saudara lurus ya. Nah, ini baca di atas nih. Udah? Oke ya. Jadi yang saudara lurus itu hubungan siapa dengan siapa? Kalau lihat dari sini. Kalau hubungan keluarga saudara lurus. Itu hubungan siapa dengan siapa? Hubungan keluarga siapa dengan siapa? Ayah dan ibu. Ayah, orang tua dan anak. Kedua orang tua dengan Anak anak kandung ya. Oke. Kalau kakak beradik, lurus enggak hubungan keluarganya? Kakak beradik? Lurus, Pak. Ya, Pak. Tidak. Lihat sini tuh. Hubungan antara orang tua dengan anak kandung. Jadi dari kedua orang tua ke bawahnya ke anaknya. Ya. Kalau anak dan orang tua lurus, tapi kalau kakak beradik itu ke samping. Ya. Tuh, antara kedua orang tua dengan anak kandung. Jadi lurus nih. Anak dan orang tua. Kalau kakak dan adik enggak lurus tuh. Jadi kalau digambarkan begini. Ya, kalau mau digambarkan ya. Sorry. Kalau mau digambarkan kan gini. Ini gini ya. Ini ada orang tua. Nah, ini lahir anak pertama. Ini anak pertama ya. Ini anak. Kata si Ali lah kasih nama ya. Terus ini anak kedua. Ya. Nah, ini misalkan Rini. Ini hubungan orang tua lahir dua anak ini, maka dua anak ini lurus nih dengan orang tua. Ya. Paham ya? Dua anak ini dan orang tua lurus. Jadi dua anak ini boleh menjadi anggota keluarga orang tua ini. Karena lurus nih. Ya. Oke ya. Nah, kemudian kalau dari Ali dan Rini, ini saudara. Tapi hubungannya nggak lurus. Tolong pahami dulu. Oke ya, lurus itu berarti dari orang tua lahir anak. Nah ini lurus. Nah, nanti Ali kalau punya anak, nah itu namanya lurus. Anaknya Ali dengan Ali ya, itu lurus namanya. Ya. Itu ya. Paham ya?
Ya, terusin. PTKP lagi ya. PTKP lagi. Oh ini sih. Bentar ya. Ya. Oke ya. Terus tanggungan keluarga maksimal 3 orang nih. Tidak boleh lebih dari 3. Nanti join lagi ya, waktunya mau habis ya. Oke. Ya. Sekarang ingat dulu. A, B, C, D. Nanti saya kasih soal. Oke ya. Satu lagi nanti soalnya. Baru nanti kasih soal. Ya. Cari tahu tentang PTKP yang pasal 7 ya. Undang-Undang 36 ya, pasal 7. Sorry, saya salah buka. 36 pasal 7. Nah, ini ya. Perhatikan. Pasal 7 ayat 2, yang selanjutnya ayat 2 saja ya. Perhatikan. Pasal 7 ayat 2. Baca kalimatnya baik-baik. Pasal 7 ayat 2. Ini dari Undang-Undang 36 ya. Ayat 2 yang dibaca. Udah? Nah, sekarang perhatikan. Ini maksud awal tahun pajak. Awal tahun pajak. Ini maksudnya awal Januari ini maksudnya, awal tahun pajak ini. Awal Januari. Ulang ya. Awal tahun pajak ini adalah awal Januari. Oke? Awal tahun pajak adalah awal Januari. Siap ya? Saya kasih soal. Awal tahun pajak itu adalah awal Januari. Saya kasih soal ya. Wah, waktunya mau habis. Ntar saya tulis soalnya aja dulu ya.
Yuk, mulai ya. Ini ada soal nih. Ya. Ini soalnya. Ali nikah dengan Rini ya 5 Februari 2020. PTKP Ali-nya berapa? Tahun 2020. Kasih argumen ya. Rp58.500.000, Pak. Argumen. Karena PTKP bagi NWP orang pribadi kan 54 juta. Kemudian Ali menikah dengan Rini pada 5 Februari 2020 ditambahkan 4.500.000 sehingga 58.500.000. Salah. Rp54 juta, Pak. Argumen. Karena Ali nikah di bulan Februari tanggal 5 2020 dan PTKP Ali tahun 2020 hanya 54 juta karena per orang. Kurang lengkap. Kurang tepat. Yang lain. Kalau ujian saya ada dapat nilai ya. Cuma kan ini lagi cerita pemahaman teori ya. Harus tepat ya. Bentar, saya tadi ininya. Aturan-aturannya. Pertama ini ya. Ini pasal 7, nih ayat 2. Ya. Terus dari ini. Nah, ini tadi ya. Oke. Tinggal soalnya. Silakan yang pengen jawab. Ya, Izin silakan yang jawab, pengen Pak. jawab. Silakan. Jadi sebelumnya kan si Ali yang pertama kan sebelumnya tidak menikah sebesar 54 juta. Nah, kemudian si Ali menikah dengan Rini. Jadi ditambah 4.500.000. Jadi PTKP Ali sama Rini sebesar 58.500.000. Begitu tidak, Pak? Salah. Ya, Aditya. 54 juta, Argumen. Pak. Karena Ali menikah di bulan Februari 2020. Namun PTKP hanya dibayar saat awal tahun pajak adalah Januari. Jadi PTKP Ali di tahun 2020 hanya 54 juta. Argumennya karena PTKP hanya dibayar awal tahun. Bukan dibayar ya. PTKP itu bebas pajak, bukan bayar. Hanya di awal tahun atau Januari. Saya kasih tahu aja ya. Jawaban yang tepat ya. Pada 1 Januari 2020, lihat awal tahun pajak. Awal tahun pajak maksudnya apa? Tadi ayat 2 pasal 7. Maksud awal tahun maksudnya 1 Januari. 1 Januari. Awal tahun pajak itu ditentukan nih ya, saya ulang ya. Saya tayangin nih. Nih. Nah,
penerapan ketentuan ayat 1, berarti ini nih yang A sampai D, ya, menerapkan A sampai D ini, ya, oke, ditentukan keadaan awal tahun pajak. Jadi kalau kita menerapin A sampai D, lihat awal tahun pajaknya. Awal tahun pajak ini 1 Januari, jangan lupa. Paham ya? Nah, kalau soal tadi, berarti, bentar ya, saya tanya lagi. Ini kan lagi cerita tahun 2020 ya. Berarti pada waktu 1 Januari 2020, kan gitu, awal tahun pajaknya 1 Januari kan? Lagi cerita tahun 2020. Berarti pada 1 Januari 2020, Ali menikah belum? Belum. Belum, Pak. Jadi argumennya, karena Ali 1 Januari 2020 belum menikah, maka PTKP-nya 54 juta. Karena 1 Januari 2020 belum menikah. Itu argumennya. PTKP-nya 54. Terus tahun 2021 PTKP-nya 54 ditambah 4.500.000 kan? Kenapa? Karena 1 Januari 2021 Ali sudah statusnya sudah menikah. Tolong pahami. Ulang nih. 1 Januari 2020 Ali statusnya menikah. Oke ya, sehingga PTKP-nya 54. Tahun 2021 ya. 1 Januari 2021 ya. Ali statusnya sudah menikah kan. Sehingga PTKP-nya 54 ditambah 4,5 juta. Tolong pahami. Oke ya. Ya, terusin lagi. Tadi tentang PTKP. Nah, nanti di PTKP itu ada isi lagi nih. Ini ya. Nanti di SPT atau tentang PTKP itu istilahnya ini. Pertama ada istilah TK. TK ini tidak kawin maksudnya. Belum berkeluarga ya. 0 ini anggota keluarga maksudnya. Kalau 0 berarti anggota keluarganya nggak ada. 1 berarti anggota keluarganya 1. Dan seterusnya. Oke ya. Kalau K berarti kawin maksudnya. Ini nunjukin anggota keluarga 1, 2, 3. Oke ya. Terus kalau K garis miring I ini statusnya kawin, I-nya ini istri punya penghasilan. Jadi I-nya ini istri punya penghasilan. Ini angka 0, 1, 2, 3 nih anggota keluarganya. Kawin, istri punya penghasilan. Ini istilah-istilah dalam perpajakan. Biasanya itu pada waktu ngisi SPT. Silakan pahami dulu. Kalau mau tanya, tanyakan. Oke. Terusin ya. Tadi ini udah ya tentang tempat. Ya. Ini tadi tempat ya. Nah ini penghapusan NPWP. Ya. Ini NPWP ini bisa dihapus. Ya. Kalau 1, 2, 3 ini salah satu dari 3 ini terpenuhi. NPWP boleh dihapus. Kalau 1, 2, 3 itu tidak terpenuhi. Ini untuk orang pribadi.
tidak memenuhi syarat subjektif, berarti artinya dia bukan lagi subjek pajak dalam negeri. Jadi bukan subjek pajak dalam negeri dan hasilnya sudah di bawah PTKP. Ya, jadi kalau sudah bukan subjek pajak dalam negeri atau penghasilannya sudah di bawah PTKP, maka dia boleh dihapus NPWP-nya. Contoh paling gampang tuh pensiunan tuh. Ya, mungkin lagi pensiun dia sebelum pensiun punya NPWP. Di kala pensiun ternyata dia penghasilannya di bawah PTKP. Itu boleh dihapus. Ya, karena penghasilannya di bawah PTKP tapi subjek pajak masih dalam. Oke ya. Yang tidak terpenuhi penghasilannya boleh dihapus. Kalau ini saya ngerti ya dibubarkan ya. Ini bentuk usaha tetap ini perusahaan asing ya yang beroperasi di Indonesia. Kan kalau dia sudah selesai beraktivitas, sudah kemudian perusahaan asing itu balik ke negaranya kan. Setelah melaksanakan kegiatan dia balik ke negaranya, maka itu boleh dihapus. Ini bentuk usaha tetap namanya. Nah, cara menghapusnya silakan. Assalamualaikum. Bentar ya. Maaf ya, 2 menit saja Pak Ju. Ini kan ada undangan. Ya Pak Junya. Pastor sih Mas Uta. Mas Uta. Ada undangan Pak untuk mahasiswa. Akuntansi kebagian jatah 20 mahasiswa. Banyak ya. Nah, saya supaya rata itu Pak, akuntansi manajemen, akuntansi, itu tingkat 1 ada berapa kelas Pak? 10, tingkat 1 ya? Semua 10 semua. Oh, tingkat 2, 3, 10. 10 semua. Nah, nanti kita bagi Pak, ini misalnya ini 8, ininya 6. Boleh lah. Ya, Oke, sip. Nanti pasti tadi. Jangan lupa 10 kelas Mas, rata-rata. Oke. Ya. Disebar lah maksudnya. Tingkat 1 diajak lah kasih ya, tingkat 1. Iya, tidak ajak ini Pak. Itu semua. Jadi kita ini Pak. Itu gitu Pak Suta. Jadi sesuai dengan shot ini. Terus ini ya. Nah, terus cara menghapusnya ini ya. Ada yang mau nanya? Pak, ada yang berarti undang awal nih kita ke nyewot kok. Enggak ada pertanyaan. Jangan lagi ya. Nah, terus NPWP keluarga. Berarti maksud keluarga tuh gini ya. Dalam satu keluarga ada suami, ada istri, ada anggota keluarga, jangan lupa. Ulang ya. Dalam satu keluarga ada suami, ada istri, ada anggota keluarga. Anggota keluarga ini itu yang tadi ya, sedarah lurus ya, dan orang dan anak angkatnya. Ulang ya. Anggota keluarga jangan lupa sedarah lurus, semenda lurus, dan anak angkat. Nah, ini untuk anggota keluarga, untuk ya, misalkan anak ya, ini yang boleh masuk ke NPWP keluarga ini anak yang belum dewasa. Maaf, ya anak yang belum dewasa. Yang belum dewasa ini ketentuannya 18 tahun. Jadi kalau ada anak 18 tahun ke bawah, ini belum dewasa, boleh masuk ke anggota keluarga, ke NPWP keluarga. Kalau Mbak Eva sama saya berdua. Nah, apa maksud NPWP keluarga? Yang punya NPWP cuma suaminya saja. Istri dan anggota boleh tidak memiliki NPWP. Ulang. Istri dan anggota boleh tidak memiliki NPWP. Cukup suaminya saja. Oke. Nah, kalau seandainya istri dan anak belum dewasa boleh punya NPWP, namanya NPWP Sabang. Nah, suaminya namanya NPWP Induk atau pusat atau tunggal. Tolong pahami.
Jelas ya? Jadi ulang, dalam satu keluarga, ya, boleh NPWP-nya satu, yang namanya NPWP keluarga. Ya, terus siapa yang harus punya NPWP? Suaminya. Jadi NPWP suami ini untuk satu keluarga, untuk istri dan untuk anak yang belum dewasa. Oke ya. Ini boleh NPWP. Cukup pakai NPWP suaminya saja. Atau kalau pada pengen punya NPWP, namanya NPWP cabang. Paham ya? Jadi nanti NPWP ini ada dua istilah. Satu NPWP cabang. Maksud cabang ini cabang dari NPWP suami ya. Ngerti ya? Maksud cabang itu cabang dari NPWP suami. Jelas ya? Nah, suaminya namanya NPWP tunggal. Silakan pahami, kalau mau tanya, tanyakan. Pak izin bertanya Pak. Silakan. Kan kalau misalkan NPWP perubahan itu kan kartu gitu ya Pak ya. Ini kan nama kita Pak. Iya. Ya kan? Nah kalau NPWP keluarga itu namanya siapa Pak? Kan namanya ada suami, istri, anak gitu. Bentar. Namanya siapa Pak? Kalau istri ya nama istrinya. Oh berarti NPWP-nya semuanya kebagiannya Pak? Enggak satu. Jadi gitu. bentar ya, saya tangin ya. Saya tangin ini contoh form NPWP ya. Bentar ya. Ini NPWP. Tapi sih nggak kayak gini dulunya Pak. Sekarang masih street, masih rada itu kayak gawe bank dulu sih. Tapi dulu berapa sih nggak tahu ya. Iya. Awal berarti. Bentar ya, saya cari yang persis angka induk. Itu ya Pak, sebenarnya Pak ya, dibuat atau dikasih nama, nanti sebutin database itu nama sama NPM. Udah nama NPM doang. Dulunya berarti. Nanti setelah telepon ini ya di bawah kan? Iya betul sih. Tidak pada Cara baca nomornya ini ya. 816. Nih. Ya. 24 kan? Nggak apa-apa lebih. Ini NPWP, perhatikan ya. Nanti pas kita bikin analisnya, ya. Hari ini syukur mengatakan kiri jauh ini. Ini ya, ini nomor. Berarti Pak Jun. Iya Pak, mangga Pak. Ini nomor NPWP nih. Kan harus di ini Nah, perhatikan ya. 3 digit terakhir ini, 3 digit terakhir ya. Ini kode pusat atau cabang. Jangan lupa tadi ada yang nanya. Oke ya. Kalau pusat ya. Ini 3 digit terakhir ini 0. Berarti pusat. Paham ya? Kalau 3 digit terakhir ini 0, berarti pusat. Bentar lagi dulu ya. Jangan nanya ya. Lagi ngajar sih. Tantangan aja ya. Digit terakhir ini kode pusat atau cabang yang tadi ya. Kalau 0 3 kali, ini nunjukin pusat. Kalau cabang 9 3 kali, maksudnya kalau 9 3 kali itu cabang pertama, misalkan istri.
Nanti nama anggota keluarga. Kalau istri nanti nama istrinya, bukan nama si suaminya yang keluar. Cuma nomor di belakangnya 9 3 kali gitu. Paham ya? Depannya ini sama semua. Nomornya sama semua dengan punya suami. Kali. Kalau nama si istrinya. Silakan pahami. Jelas ya? Cukup, nggak nanya lagi ya. Terusin ya. Nah, tadi tentang NPWP keluarga tuh. Terakhir pakai nama 9 3 kali ya. Itu anggota keluarga pertama, misalkan istrinya. Ya, kalau anaknya pengen bikin, berarti anggota kedua, cabang kedua kan 998 gitu, dan seterusnya. Silakan pahami baik-baik. Salahnya, bagaimana kalau seandainya ya, belum kawin, masih single, sudah punya NPWP. Jelas ya, lagi belum kawin. Terus begitu dia kawin, NPWP-nya gimana? Ya mau dihapus boleh, mau enggak juga enggak apa-apa. Karena dia sudah punya NPWP kan. Kalau mau dihapus berarti nanti dibuang NPWP, dihapus ya NPWP si istri itu. Terus dia kalau mau bikin NPWP keluarga ya bikin NPWP keluarga. Atau kalau nggak mau repot ya sudah. Yang lama tetap dipakai gitu. Enggak bikin NPWP keluarga. Ada yang mau nanya? Oke ya. Terus nanti saudara minggu depan tolong ini pelajari tentang ini ya. Nih tentang SPT ya. SPT sampai terakhir ya. Biar kita bisa diskusi. Tuh ya, tentang SPT semua ini. Oke. Untuk minggu depan. Di absen dulu ya. Andika, ada? Hadir, Pak. Iya. Nia, Hadir, Pak. Rifka, Hadir, Pak. Susi, Hadir, Pak. Muji, Hadir, Pak. Cynthia, Hadir, Pak. Ayu, Hadir, Pak. Raditya, ya. Terus Muhammad Mansur ya. Hadir, Pak. Ya. Nafisatul, Hadir, Pak. Aditya, Hadir, Pak. Paujan, Hadir, Pak. Adam, Hadir, ada Pak. nggak? Ya. Adam, Hadir. Aris, Hadir, Pak. Ada. Anissa, Hadir. ya Anissa, Hadir, Anissa, Pak. ya. Hadir, Pak. Fadil, Hadir, Bu. Riano, Hadir, Pak. Nurman, Hadir, Pak. Rizka, Hadir, Pak. ya. Rian Hadir, Pak. Hadir. Intan, Hadir, Pak.
Muhammad Iqbal, Hadir, Pak. Muhammad ada ya? Harun, Trian, Hadir, Pak. Anissa, Hadir, Pak. Putri, Hadir, Pak. Mega, Hadir, Pak. Anja, Hadir. Siti Mutmainah. Ulang ya, yang nggak ada nih. Bentar, yang nggak ada diulang nih. Saya belum di Bentar. absen, Pak. Muhammad Revansa. Nggak ada. Abdi. Hadir, Pak. Ya. Harun. Nggak ada. Siti Mutmainah. Nah, ini yang belum di absen nama yang mana ya? Kok nggak ada di sini namanya? Halo, tadi yang belum absen siapa Ya, namanya? Dinar, Pak. Dinar Restu Fadila. Belum ada sih namanya. Iya, Pak, kemarinnya tuh. Oke. Ya. Ya, kita ya waktu tinggal beberapa detik lagi. Kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Sama-sama.